Panjang lemparan dari Robby. Oh, terlepas sama Dumenko. Muhammad Ferrari. Berhasrat bahwa timnas Indonesia juara Piala AFF, Sintayong segera gelar TC di Bali. Jelang pentas di Piala AFF 2022, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengkonfirmasi skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali pada bulan depan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga akan memimpin langsung sesi latihan tersebut. Saat ini, Sintayong bersama Nova Arianto sendiri dan juga tim kepelatihan lain sedang menggelar pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Turki. Namun pada awal bulan depan atau sekira 6 Desember 2022, timnas Indonesia U20 dijadwalkan sudah tiba di tanah air. Setelah itu, Sintayong langsung mengalihkan fokus ke skuad timnas Indonesia senior yang bersiap mentas di Piala AFF 2022. Ajang 2 tahunan ini digelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Sementara itu, beredarnya rencana digelarnya pemusatan latihan untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF membuat Direktur Teknik PSSI Indra Syafri buka suara terkait rencana tersebut. Nanti rencana TC timnas Indonesia akan dirilis, ujar Indra Syafri kepada sportstar.id pada Kamis 3 November 2022. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja dan pemenang playoff yang mempertemukan Timor Leste atau Brunei Darussalam. Format Piala AFF 2022 sama persis dengan Piala AFF 2018. Sama persis yang dimaksud di sini adalah masing-masing tim melakoni 2 laga kandang dan tandang di fase grup. Nantinya tim yang finish sebagai juara dan runner-up grup berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Sintayong sendiri berhasrat membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Jika kesampaian timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni merebut trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Lemparan jauh Robby Darwish jadi taktik Sintayong bikin Justin Hubner takjub. Gol Ferrari ke gawang Moldova U20 dalam pertandingan persahabatan di Stadion Manfaat Atatürk pada Selasa 1 November malam jadi sorotan. Pasalnya gol itu berasal dari lemparan ke dalam. Bola yang dilempar Robby Darwish dari sisi kanan gagal ditangkap oleh kiper Roman Dumenko. Setelah gagal ditangkap Dumenko, bola yang terlepas dikuasai dengan baik oleh Ferrari yang kemudian dilanjutkan menjadi gol. Dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Ferrari mengatakan gol itu adalah hal yang biasa dilakukan dalam latihan sebagai bagian dari taktik Sintayong. Kalau proses golnya memang seperti yang biasa dilakukan. Kami punya pelempar throw-in jarak jauh Robby sehingga harus kami manfaatkan sebaik mungkin, ujar Ferrari. Lemparan Robby Darwish memang terbilang luar biasa mengingat ia mampu meluncurkan bola hingga setengah dari lapangan. Merujuk standar lebar lapangan sepak bola internasional yang ada pada kisaran 64 meter hingga 73 meter. Itu berarti lemparan jauh Robby Darwish bisa menyentuh jarak 32 meter hingga 37 meter. Lemparan jarak jauh ini sendiri juga sudah terbukti bisa jadi senjata andalan timnas Indonesia U20. Lemparan super Robby Darwish membuat situasi lemparan ke dalam jadi situasi yang sangat berbahaya bagi lawan. Sementara itu reaksi tidak biasa juga ditunjukkan oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Justin Hubner saat melihat lemparan jauh Robby Darwish di pertandingan Indonesia versus Moldova. Di mana dalam kolom komentar Instagram PSSI yang mengunggah video gol Ferrari, Hubner mengirimkan emoji yang unik berupa wajah dengan kombinasi warna ungu dan juga kuning. Dikutip dari Bibom, emoji itu merupakan ekspresi takut atau ngeri. Robby Darwish sendiri juga termasuk kategori pemain serba bisa yang dimiliki oleh timnas Indonesia U20. Meskipun memiliki posisi asli gelandang bertahan, namun Robby juga piawai dimainkan sebagai bek tengah. Pastikan persiapan Piala Dunia U20 maksimal, Presiden Jokowi panggil Menpora ke istana. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dipanggil Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Istana Negara pada Selasa 1 November kemarin. Dia menyebut pertemuan itu membahas perkembangan sepak bola nasional termasuk rencana KLB PSSI dan persiapan Piala Dunia U20 2023.
Perihal percepatan KLB PSSI memang tengah hangat dibicarakan setelah Federasi Sepak Bola Nasional itu resmi melapor FIFA untuk menggelar agenda besar itu. Namun Menpora Zainuddin Amali menjelaskan bahwa pembahasan KLB PSSI antara dirinya dan Presiden Jokowi hanya dilakukan sepintas. Pemerintah tidak ingin melampaui batas sehingga dianggap melakukan intervensi oleh FIFA. Lebih lanjut lagi, Menpora Amali menambahkan pertemuan dengan Presiden Jokowi juga membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ia menyebut semua hal terkait kejuaraan itu harus selesai dengan bagus. Persiapan Piala Dunia U20 2023, bahkan kemungkinan saya diminta agak intensif komunikasi dengan FIFA, yakni setelah Kepres keluar karena saya sebagai penanggung jawab terhadap Piala Dunia U20 2023. Jelas Amali. Selain itu, Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga, menyatakan stadion yang telah disetujui FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 harus steril dari kegiatan apapun sejak 6 bulan sebelum Piala Dunia digelar. Zainuddin juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait waktu mulai renovasi. Ia memastikan apabila sudah memasuki tahap renovasi, maka stadion tersebut sudah pasti tidak bisa digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk konser dan pertandingan tim nasional.